Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Masail Fiqh yang saya hormati, dalam pembelajaran online kali ini kita akan belajar tentang bagaimana manhajul ijtihad di dalam merumuskan fikih-fikih kontemporer. Tentu kita harus terlebih dahulu memahami beberapa terma yang menjadi dasar pemahaman kita untuk kemudian memahami tentang fikih-fikih kontemporer. Di dalam terminologi usul kita mengenal beberapa istilah, misalnya masaidirul ahkam syar'iyyah, yaitu tentang sumber-sumber otoritatif di dalam merumuskan hukum-hukum syarak. Ada dua yang disepakati ulama, pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Al-Quran itu seringkali didefinisikan sebagai kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Tentu dalam hal ini adalah biwasitati Jibril, ya. Tetapi poinnya sebenarnya ada pada kalamullah kemudian al-munazzal ala Muhammad. Kalamullah itu artinya wahyu. Ya. Kemudian ala Muhammad itu artinya sebagai messenger, sebagai Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menerima kalamullah ini melalui malaikat Jibril. Dia berarti sebagai, ya, jadi sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia menerimanya dari malaikat Jibril, tentu sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah adalah the first interpreter. Ya. Jadi Rasulullah adalah mufassir pertama terhadap Al-Quran. Jadi Rasulullah yang paling faham tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai, ya, receiver. Rasulullah yang menerima wahyu itu sendiri. Maka adalah wajar kalau kemudian Rasulullah sebagai the first interpreter, al-mufassir al-awwal lil Qur'anil Karim. Lah, ketika Al-Quran sebagai kalamullah atau sebagai wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ini bukan dalam waktu yang hampa, tidak juga di dalam tempat yang hampa. Wahyu di sini turun tentu terkait dengan zaman dan makan, tempus dan lokus. Lah, dalam proses turunnya Al-Quran inilah kurang lebih 23 tahun lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba menafsirkan Al-Quran dalam perilaku Rasul yang kemudian, ya, ini menjadi hadis, ya, atau sunnah. Jadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memiliki 3 fungsi. Pertama sebagai takkid, memberikan legitimasi terhadap ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai tabyin atau tafsir, penjelas, Rasul yang mendeskripsikan tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah unsur tasyri'. Rasulullah menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran secara eksplisit. Lah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menafsirkan Al-Quran
menjadi perilaku Rasul, menjadi perkataan Rasul, menjadi takrirat Rasul, maka itulah sunnah sebagai the second evidence, dalil kedua, the second source, sebagai sumber kedua di dalam tasyri', yaitu penetapan hukum syara'. Karena itu maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran dalam kategori af'al, kemudian aqwal dan takrirat, inilah yang kemudian menjadi sumber kedua di dalam hukum Islam. Jadi kalau dikatakan bahwa Rasulullah adalah the first reader, pembaca pertama terhadap Al-Quran, the first interpreter, Rasulullah adalah penafsir pertama terhadap Al-Quran, karena Rasulullah memang yang menerima Al-Quran itu sendiri. Sehingga yang lebih tahu terhadap maksud Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam menafsir Al-Quran itu juga harus merefer kepada sunnah-sunnah Nabi yang kemudian pada perkembangannya dikenal dengan tafsir bil ma'thur atau bil riwayah. Karena apa? Di dalam menafsirkan Al-Quran tidak boleh lepas dari riwayat-riwayat atau athar-athar yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, dalam kaitan dengan ahkam asy-syar'iyyah, Al-Quran sebagai al-marji' al-awwal, referensi utama, tentu mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan hukum. Pertama adalah al-amr. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan bentuk-bentuk kata perintah yang di situ menegaskan adanya ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya kata aqimis salata li dzikri, tentang perintah salat sebagai media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dan secara eksplisit Al-Quran menegaskan adanya perintah untuk salat. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang waktu yang berkaitan dengan salat. Jadi kalau ini terkait dengan hukum salat, maka Al-Quran juga menjelaskan tentang waktu yang berkaitan dengan salat. Ya. Ada kata bukra, ada kata asila, kemudian ada kata duha, ada kata al-fajr, ya. Bahkan ada yang disebut dengan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, al-wusta. Yang itu lagi-lagi terjadi perbedaan di kalangan ulama. Yang jelas Al-Quran secara eksplisit banyak menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Kemudian yang ketiga tentang faidah, kegunaan, fawaid as-salah, ya. Tentang faidah-faidah, hikmah yang ditimbulkan dari kita menjalankan salat itu. Misalnya ditegaskan dalam Al-Quran juga ada dalam rangka tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana orang mampu mencegah, mengeliminir setidaknya perbuatan-perbuatan tercela dengan salat itu. Jadi salat seakan-akan menjadi terapi
orang agar senantiasa dia baik secara ya psikis, ya. Perilakunya baik. Nah, itu. Lah, tetapi tidak ada ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara detail. Nah, itu. Tidak ada. Karena itu ini tentang tata cara sholat atau kaifiyatus sholat. Ini hanya ditemukan di dalam as-sunnah. Itu. Di dalam as-sunnah an-nabawiyah. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan ini, ya, sebenarnya tadi ya, sebagai mubayyin, ya, sebagai penjelas terhadap Al-Quran, nah, itu, terhadap ya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kaitannya dengan ibadah salat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan larangan-larangan. Ya. An-nahyu. Larangan. Misalnya tentang halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, ini dalam konteks muamalah. Ar-riba. Dalam konteks muamalah. Ini berbicara tentang prinsip-prinsip dasar di dalam transaksi jual beli. Jadi kalau keuntungan yang diperoleh dari jual beli itu sama-sama disepakati oleh kedua pihak, tidak ada unsur eksploitatif, maka di situ namanya ribhun, dan itu halal, bagian dari bai, jual beli. Tetapi kalau nilai lebihnya itu ada unsur eksploitatif, sebenarnya pihak kedua tidak mampu, hanya karena dia ada keterikatan ya dengan pihak pertama, mau tidak mau dia harus membayar nilai lebihnya, meskipun sebenarnya di situ tidak ada antaradin, ya. Maka aspek atau motif eksploitatif itulah sebenarnya yang menyebabkan riba itu diharamkan. Ya. Karena itu, an-nahyu di sini sudah secara eksplisit juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang ketiga, yang ini selain menjadi ruang bagi mujtahid, ya, tentang majalul afu, atau disinilah sebenarnya ruang al-faragh at-tashri'i, kekosongan hukum yang perlu diijtihadkan oleh ulama. Tidak ada nas yang memerintah secara detail, eksplisit juga tidak ada. Tidak ada pula nas yang melarang secara tegas misalnya. Maka disitulah amrun mubahun fi syar'i, perkara yang dibolehkan secara syarak. Namun demikian, disinilah tugas ulama untuk melakukan al-ijtihad agar senantiasa tidak terjadi al-faragh at-tashri'i, yaitu kekosongan hukum. Maka teman-teman yang berbahagia, di dalam memahami Al-Quran tidak boleh kemudian kita hanya kembali kepada tekstualitas Al-Quran semata, tetapi perlu melihat apa yang melatari turunnya Al-Quran itu sendiri, yang dikenal dengan asbabun nuzul. Jadi sebagai kalamullah, maka tentu kita harus memahami tentang konteks yang seringkali disebut sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul tentu kaitannya dengan proses turunnya Al-Quran selama 23 tahun itu. Ini menjadi penting agar tidak semata-mata kita berdasar pada tekstualitas Al-Quran atau lafziyah. Karena ini menjelaskan konteks turunnya Al-Quran itu sendiri. Maka ada satu
pernyataan yang mungkin menarik bahwa tidak semata-mata hukum itu didasarkan pada ya tekstualitasnya, tetapi juga didasarkan pada makna, ya, philosophical meaning, ya, makna filosofis yang ada di dalam teks itu sendiri. Jadi al-ibratu bil ma'ani la bil mabani, bahwa hukum itu esensinya didasarkan pada philosophical meaning yang ada di dalam teks, bukan semata-mata tekstualitas atau bukan zahiratiyatun nas, tetapi lebih pada maqasidun nas, tujuan-tujuan dari nas itu sendiri. Jadi setidaknya ketika kita belajar tentang bagaimana Al-Quran ya menetapkan hukumnya, maka setidaknya dua, meskipun banyak perangkat-perangkat lain, tapi paling tidak bagi kalian ini harus memahami ada aspek asbabun nuzul yang harus difahami. Kemudian yang kedua adalah aspek kebahasaan yang berkaitan dengan ya linguistical approach atau pendekatan kebahasaan, dan itu harus kembali kepada al-ibratu ya bi al-ibratu bil mabani. Al-ibratu bil mabani, tetapi ada juga yang berkaitan dengan ma'ani. Jadi al-ibratu bil ma'ani. Mabani tidak bisa lepas dari teks, tetapi ma'ani juga tidak bisa lepas dari tekstualitas itu sendiri. Jadi keduanya tidak boleh dipisah sebenarnya. Ada teks, tentu ada meaning lain, ya, pemaknaan lain yang tidak direpresentasikan melalui teks, yang bisa kita gali untuk menemukan maqasidus syariah itu sendiri, tujuan yang dikehendaki oleh syariat. Salah satunya bisa kembali pada pendekatan historis, yaitu dalam kajian asbabun nuzul. Tetapi ada juga ya pendekatan-pendekatan lain yang bisa dipedomani oleh para pengkaji hukum Islam ketika berbicara tentang Al-Quran, yaitu bagaimana mengkontekstualisasikan Al-Quran dalam kehidupan saat ini. Nah, ini tidak bisa lepas dari apa yang saya katakan tadi terkait dengan philosophical approach, pendekatan filosofis, kembali setidaknya kepada nilai utilities atau nilai kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Lah, ini bisa ditemukan kajiannya di dalam ya, al-ibaratu ya bil maqasid. Nah, ini barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, terutama ketika kita membahas tentang as-sunnah, karena kajian Al-Quran dan as-sunnah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.